investment itu adalah suatu proses di mana arus dana asing maupun arus domestik itu berjalan di suatu ekonomi di sebuah negara yang dapat membuat pertumbuhan ekonominya lebih baik. Contohnya adalah FDI atau yang kita biasanya sebut penanaman modal asing dan penanaman modal domestik. Apakah perbedaannya? Kalau penanaman modal asing itulah dana asing yang masuk ke negara domestik seperti Indonesia, di mana mereka akan membangun sebuah pabrik atau perusahaan. Sedangkan penanaman modal domestik itu adalah perusahaan yang sudah berada di Indonesia yang akan membangun pabrik baru untuk menambah kapasitas mereka. Data yang kita lihat setiap bulannya atau setiap kuartalnya adalah data yang disuplai oleh BKPM terkait FDI dan DDI. Kenapa? Karena investment di Indonesia itu sangat berkorelasi positif dengan FDI. Kita sebagai negara berkembang masih membutuhkan dana asing untuk membantu pertumbuhan ekonomi kita. Kita juga melihat data arus dana yang masuk ke dalam pasar saham maupun pasar obligasi atau yang kita sebut dengan portfolio inflows. Selain data FDI dan DDI, kita juga melihat data portfolio inflow di pasar saham dan pasar obligasi. Kenapa? Karena kedua data tersebut memberikan indikator bahwa investor asing itu percaya terhadap Indonesia. Sentimen apa aja sih yang dapat membantu investasi itu masuk ke Indonesia? Kebijakan pemerintah, baik itu fiskal ataupun moneter, nilai tukar rupiah, dan juga valuasi saham dan obligasi. Apa yang saya maksud sebagai valuasi adalah apabila misalnya valuasi saham itu lebih murah, maka investor asing pasti akan masuk ke pasar Indonesia. Dan apabila valuasi obligasi atau yang kita sebut dengan yield itu lebih menarik dibandingkan dengan negara lain, maka investor asing pasti akan membeli obligasi kita. Akan tetapi, portfolios itu juga bisa keluar dari negara atau yang kita sebut dengan capital outflow. Seperti contoh, di tahun 2018, terjadi capital outflow sangat besar di pasar saham. Kenapa? Karena pengaruh eksternal yang lebih didominasi dari keputusan Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga acuannya atau yang kita sebut dengan Fed rate. Kita melihat data APBN yang dapat menunjukkan bagaimana sih pendapatan dan juga belanja pemerintah. Belanja pemerintah itu secara historis sebagian besar terjadi di second half atau menjelang kuartal 3 akhir dan kuartal 4. Belanja pemerintah itu kebanyakan dalam bergunakan dalam belanja modal, yaitu untuk infrastruktur dan juga untuk operasional pemerintah. Contoh belanja operasional yang saya maksud adalah belanja pegawai, di mana pemerintah menggunakan anggaran belanja modalnya untuk membayar gaji kepada pegawai. Salah satu anggaran juga yang dipakai oleh pemerintah adalah anggaran subsidi, di mana pemerintah memberikan subsidi atau bantuan kepada masyarakat untuk listrik dan bensin, sehingga dapat membantu meningkatkan konsumsi di masyarakat. Belanja negara juga bisa sebagai salah satu stimulus apabila perekonomian suatu negara sedang lesu. Dengan meningkatnya belanja pemerintah, maka pertumbuhan ekonomi dapat meningkat juga, seperti pembangunan infrastruktur, pemberian subsidi, dan meningkatkan belanja operasional pemerintah. Komponen terakhir dalam GDP adalah net export, atau yang kita biasanya sebut dengan neraca perdagangan. Besar neraca perdagangan, yaitu ekspor lebih besar dibandingkan dengan import, maka pertumbuhan ekonomi lebih bagus. Kita biasanya melihat data neraca perdagangan yang diterbitkan oleh BPS setiap bulannya untuk melihat bagaimana kondisi ekspor impor negara kita. Sobat investor pasti pernah bertanya, dari mana sih asal impor kita, atau kita ekspor kemana sih yang paling besar? Berdasarkan data dari BPS, ekspor dan impor kita itu pertama terbesar ke ASEAN ataupun dari ASEAN, dan juga ke Cina dan ataupun dari Cina.
Kalau dari sisi komoditas, kita biasanya mengekspor batu bara dan juga CPO karena itu adalah dua komoditas terbesar yang dihasilkan oleh Indonesia. Sedangkan kalau dari sisi impor, kita biasanya mengimpor minyak bumi, bahan pangan, dan juga capital goods. Kenapa kita mengimpor tiga barang tersebut? Karena kita masih membutuhkan minyak bumi untuk diolah sebagai bensin karena pasokan di dalam domestik itu masih kurang. Sedangkan bahan pangan kita juga masih membutuhkan impor untuk menjaga inflasi kita stabil. Sedangkan untuk capital goods kita membutuhkan untuk proyek infrastruktur yang sedang dijalankan dalam 5 tahun terakhir ini. Ekonomi itu berjalan dalam fase tertentu, ada 4 fase, yaitu 1 peak, kedua resesi, ketiga true, dan keempat recovery. Nah, apa sih resesi itu? Banyak yang kemarin-kemarin membicarakan bahwa ekonomi dunia atau ekonomi global akan mengalami resesi. Resesi itu adalah fase di mana ekonomi itu melambat, tidak ada konsumsi, investment juga tidak bertumbuh dengan banyak, pemerintah reluctant untuk melakukan spending, dan net export mereka malah mengalami defisit. Nah, biasanya pemerintah melakukan stimulus berupa baik itu kebijakan fiskal ataupun kebijakan moneter untuk membantu pertumbuhan ekonomi sehingga ekonomi tersebut masuk ke dalam fase recovery, di mana ekonomi Indonesia itu pada saat ini adalah dalam fase recovery. Demikian pemaparan saya terkait dengan GDP, semoga dapat menambah wawasan sobat investor semua. Thank you and happy learning.